Bab 6251. Jimmy, yang merasa lega, tiba-tiba menyadari ada masalah dan segera berkata kepada Charlie. Wade, aku akan kembali ke Amerika untuk menetap di keluargaku. Saya tidak akan ditangkap begitu saya mendarat, kan? Charlie tersenyum dan berkata, apakah Anda akan ditangkap sepenuhnya bergantung pada Steve? Setelah itu, Charlie berkata kepada Steve. Steve, beritahu kepala pelayanmu untuk tidak mengirimkan bukti ke FBI. Jika Anda sudah mengirimkannya, tariklah dan biarkan mereka berpura-pura tidak melihatnya. Steve segera berkata, jangan khawatir, Tuan Wade, saya akan mengiriminya pesan. Jimmy berkata dengan cemas, Tuan. Menyeberang, saya khawatir bos saya tidak akan membiarkan saya pergi. Orang ini terlalu jahat. Dia sengaja menciptakan peluang bagi kami untuk melakukan kesalahan dan mengumpulkan bukti kejahatan kami. Hanya untuk mengendalikan kita pada saat kritis. Charlie berkata ringan, jangan khawatir. Bahkan jika atasanmu mengirimkan semua bukti kejahatanmu ke FBI. Steve punya cara untuk membuatmu tetap aman. Steve di samping mengangguk dan berkata, Wade, jangan khawatir, menangkapnya atau tidak tergantung pada kata-katamu. Selama kamu mengatakan untuk menangkapnya, saya akan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup secara langsung. Jika kamu mengatakan untuk tidak menangkapnya, bahkan Presiden Amerika Serikat tidak dapat menangkapnya. Jimmy tahu bahwa Steve mengingatkan dirinya untuk tidak bermain trik. Faktanya, dia terlalu banyak berpikir. Segalanya telah sampai pada titik ini. Sekalipun dia diberi 10 keberanian, dia tidak akan pernah berani mempermainkannya. Charlie tiba-tiba memikirkan sesuatu saat ini, jadi dia bertanya pada Jimmy. Bosmu sangat menipumu, apakah kamu ingin membantunya? Ketika Jimmy mendengar ini, matanya membelalak dan dia berkata dengan penuh semangat. Aku sangat menginginkannya, jika pembunuhan itu tidak melanggar hukum. Hal pertama yang akan saya lakukan ketika saya mendarat kembali adalah membunuhnya. Charlie mengangguk dan tersenyum. Karena kamu mau, maka masalah ini mudah ditangani. Setelah itu, dia melihat ke arah Steve dan berkata, hubungi Bos Ellis nanti dan beritahu dia bahwa Anda baru saja mengetahui bahwa Jimmy adalah kerabat jauh teman lama Anda di Tiongkok. Seperti kata pepatah, tidak ada kenalan tanpa pertengkaran. Kamu sudah mengesampingkan dendam masa lalumu dan menjadi teman. Katakan padanya untuk tidak mempermalukan Jimmy lagi di masa depan. Steve bingung dan tidak mengerti mengapa Charlie melakukan ini. Tapi dia masih mengangguk dengan sangat kooperatif dan berkata, baiklah, Tuan Wade, saya akan berbicara dengannya nanti. Charlie menoleh ke Jimmy dan berkata, setelah kamu kembali ke Amerika, Bos Ellis pasti akan mengundangmu makan malam. Sambil mengundang Anda kembali, dia akan menggunakan kesempatan ini untuk menanyakan situasi spesifik Anda. Kamu bisa memberitahunya bahwa suami mantan kakak iparmu saat ini adalah teman baik Steve. Kamu mengalami sedikit kesalahpahaman di pesta pernikahan. Dan kemudian kamu segera membicarakannya. Dia pasti akan mengundangmu kembali ke Ellis. Anda bisa mengatakan bahwa Anda telah berjanji kepada mantan ipar perempuan Anda dan suaminya bahwa Anda akan datang ke Tiongkok untuk membantu mereka. Kalau begitu gunakan kesempatan ini untuk memintanya mengirim 10 pengacara berpengalaman dari Ellis untuk datang ke Tiongkok bersama Anda untuk membantu. Anda harus memilih 10 orang ini, dan Anda harus memilih yang terbaik dalam semua aspek. Jangka waktu bantuannya sama dengan Anda, yaitu 10 tahun. Tentu saja, semua gaji dan tunjangan perjalanan 10 pengacara ini dalam 10 tahun ke depan akan ditanggung olehnya. Charlie berkata, oh, ngomong-ngomong, biarkan dia membayar gajimu juga. Sehingga Anda tidak perlu datang ke Tiongkok untuk bekerja selama 10 tahun dengan sia-sia. Setelah itu, Charlie melanjutkan, tetapi Anda hanya dapat mengambil 30% dari gaji Anda. 70% sisanya akan ditransfer setiap bulan ke peternakan anjing yang baru saja disebutkan Steve. Perlu dana untuk melanjutkan operasi di sana. Anggap saja itu sebagai kontribusi Anda pada peternakan anjing. Saat Jimmy mendengar kata, peternakan anjing, jantungnya berdebar kencang. Jadi dia buru-buru berkata, jangan khawatir, Tuan Wade, saya akan melakukan semua yang Anda katakan. Steve yang berdiri di sampingnya tercengang saat mendengar ini. Ellis adalah firma hukum terbesar di Amerika Serikat.
Pengacara yang bisa bekerja di firma hukum ini adalah para elit yang dipilih dari ribuan orang. Jika Jimmy diperbolehkan memilih sesuka hati, maka memilih 10 pengacara top sama saja dengan memotong aorta Alice. Selain itu, gaji tahunan 10 pengacara terkemuka tidaklah rendah. Menghitung partner senior seperti Jimmy, gaji tahunan 11 orang, ditambah biaya perjalanan. Semuanya setidaknya akan menghasilkan lebih dari 100 juta dolar AS per tahun. 10 elit hilang, dan 100 juta dolar AS harus dikeluarkan setiap tahun. Bagi Alice, ini jelas merupakan pukulan berat. Bab 6252. Jimmy sedikit tidak yakin saat ini dan berkata kepada Charlie. Wade, kondisi ini memang agak keras. Apakah bos Alice akan menyetujuinya? Charlie berkata, jika hanya kamu yang mengatakannya, dia pasti tidak akan setuju. Tetapi jika Steve mengutarakan pendapatnya, dia pasti setuju. Steve berpikir, Charlie terlalu kejam. Dia bisa melakukan hal buruk seperti itu. Aku harus membantunya menjadi orang jahat sekali. Namun dia berkata dengan sangat tegas, Tuan Wade, jangan khawatir. Saya pasti akan memberikan tekanan yang cukup padanya. Mulai sekarang, Anda dapat menggunakan Alice sebagai firma hukum Anda sendiri selama Anda mau. Jika bos mereka berani mengatakan sepatah kata pun, saya akan membuatnya membayar. Baik, Charlie mengangguk puas, maka masalah ini diselesaikan. Setelah itu, dia menoleh ke arah Mei King dan berkata, Bibi Han, Jimmy akan membawa 10 pengacara lain ke Aorus Hill untuk melapor kepadamu dalam waktu setengah bulan. Perusahaan diharapkan sudah terdaftar pada saat itu. Dan mereka bisa langsung bekerja. Kalau begitu, kamu akan bertanggung jawab atas mereka. Mei King kagum dengan serangkaian operasi Charlie yang tidak konvensional. Jimmy juga diperlakukan dengan lunak, yang membuatnya merasa lega, jadi dia segera berkata, Oke Charlie, kalau begitu aku akan mengaturnya. Charlie mengangguk, dan berkata pada Pollard, Paman. Setelah pernikahan, kamu dan Bibi Han akan pergi berbulan madu seperti biasa. Dan pekerjaan di sini untuk sementara akan dipromosikan oleh keluargaan. Baik, Pollard berkata dengan tergesa-gesa, mari kita akhiri bulan madu secepat mungkin dan mencoba mulai bekerja dalam seminggu. Jangan terburu-buru. Charlie tersenyum dan berkata, masih banyak prosedur dan persiapan yang harus dilakukan pada tahap awal. Keluarga Wade masih harus datang untuk menandatangani kontrak dan menyelesaikan konferensi pers. Kamu dan Bibi Han bisa kembali dalam waktu setengah bulan. Setelah itu, Charlie menatap Jimmy lagi dan berkata, sudah hampir waktunya. Saya akan naik ke panggung untuk memberikan pidato terima kasih atas nama kedua mempelai. Sebagai tamu yang datang dari jauh, setelah saya menyampaikan pidato, kamu harus naik ke panggung dan memberitahu semua orang mengapa kamu membuat keributan di depan umum dan berlutut di tanah sambil menangis dalam waktu yang lama. Pasti ada alasan yang bisa meyakinkan semua orang. Jimmy berkata tanpa ragu-ragu, saya sudah memikirkannya. Saat waktunya tiba, saya akan mengatakan yang sebenarnya dan mengatakan bahwa saya adalah seorang yang tidak tahu malu. Saya awalnya ingin mengambil kesempatan ini untuk merebut saham Smith Law Firm. Jadi saya berteriak di depan umum. Dan saya berlutut dan menangis dengan sedihnya karena saya tersentuh oleh ketulusan kakak ipar saya dan suaminya, Tuan Watt, selama konfrontasi. Mereka membuat saya merasa bahwa kasih sayang keluarga jauh lebih penting daripada kepentingan. Jadi saya juga sangat menyadari kesalahan saya dan secara aktif memperbaikinya sebagai imbalan atas pengampunan mereka. Pada saat yang sama, saya juga akan memberitahu semua orang tentang hal itu setelah terinspirasi oleh mereka berdua. Saya memutuskan untuk tinggal di Aorus Hill dan berkontribusi pada proyek baru yang akan mereka luncurkan. Charlie berkata dengan heran, tentu, Anda sudah memahami etika dan hubungan antar manusia. Jadi, ayo lakukan seperti yang kamu katakan. Karena pernikahan Pollard dan Mei King menghilangkan banyak prosedur tradisional. Mereka punya lebih banyak waktu. Meskipun Jimmy telah menyebabkan keributan seperti itu tidak mempengaruhi kemajuan normal pernikahan. Para tamu yang hadir sebelumnya telah menyaksikan seluruh proses kedatangan Jimmy untuk mencari kesalahan. Dan mengetahui bahwa ini adalah urusan keluarga mantan suami mempelai wanita. Jadi sulit bagi semua orang untuk campur tangan. Mengenai apa yang Jimmy bicarakan dengan Charlie.
Steve dan yang lainnya kemudian, para tamu tidak begitu jelas. Mereka hanya melihat Jimmy pada awalnya sangat sombong. Dan tiba-tiba dia berlutut di tanah dan menangis, yang membuat semua orang bingung. Sekarang, Charlie telah menyelesaikan masalah Jimmy. Dan sudah hampir waktunya untuk mengadakan upacara. Jadi Charlie naik ke panggung untuk membuka pernikahan. Dia terlebih dahulu menyambut dan mengucapkan terima kasih kepada para tamu. Dan kemudian menyatakan kehormatannya sebagai junior untuk diundang menjadi tuan rumah dan saksi. Setelah pernyataan pembukaan, dia melanjutkan. Saat tamu kami masuk, seorang teman cukup emosional saat melihat pemandangan itu. Saya yakin semua orang telah melihatnya. Teman ini bernama Jimmy Smith. Dia adalah paman dari putra pengantin wanita hari ini, Nona Making. Sekarang saya ingin mengundang Tuan Smith ke atas panggung untuk menjelaskan kepada semua orang apa yang baru saja terjadi dan mengirimkan berkah pernikahan kepada kedua mempelai hari ini. Ketika semua orang mendengar bahwa orang yang baru saja menimbulkan masalah akan naik ke panggung untuk memberikan pidato, jiwa gosip mereka terangsang. Setelah bertepuk tangan, mereka menantikan penantian Jimmy. Bab 6253. Jimmy sudah menyerah pada wajahnya saat ini. Dia mengambil mikrofon dan berjalan ke atas panggung, mendekati Charlie. Kemudian membungkuk dalam-dalam kepada hadirin, dan berkata dengan sangat malu. Para tamu yang terhormat, saya benar-benar minta maaf karena perilaku saya sebelumnya menyinggung. Tolong jangan keberatan. Alasan kenapa aku membuat masalah di pesta pernikahan adalah karena saya serakah dan ingin merebut saham firma hukum Smith dari saudara ipar dan keponakan saya. Kemudian Jimmy berkata, faktanya, firma hukum Smith didirikan oleh kakak ipar saya dan mendiang kakak laki-laki tertua saya setelah bekerja keras selama puluhan tahun. Sebenarnya tidak ada hubungan ekuitas dengan keluarga Smith. Alasan mengapa saya menginginkan saham Smith Law Firm adalah karena ada firma hukum besar di Amerika Serikat yang ingin menggabungkan seluruh bisnis Smith Law Firm di Amerika Serikat. Sekarang pikirkanlah, aku benar-benar pantas mati. Demi uang. Saya sebenarnya mengabaikan kasih sayang keluarga dan hukum. Saya benar-benar malu. Pada titik ini, Jimmy menghela nafas dan melanjutkan. Untuk menebus keserakahan dan kesalahanku sendiri. Saya telah memutuskan untuk tinggal di Aurus Hill dan berkontribusi untuk karir masa depan mereka. Saya juga berharap dapat mengungkapkan penyesalan dan dukungan saya kepada mereka melalui tindakan praktis. Akhirnya, saya dengan tulus mendoakan kedua mempelai hari ini mendapatkan pernikahan yang bahagia dan pernikahan yang langgeng. Sekali lagi, saya ingin menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada mereka dan semua tamu yang hadir atas kecerobohan dan ketidaktahuan saya hari ini. Pengakuan Jimmy memberi banyak tamu pemahaman yang lebih jelas tentang apa yang baru saja terjadi. Dan mereka semua tahu bahwa firma hukum Making tidak memiliki konflik kepentingan dengan keluarga mendiang suaminya. Ini pula yang menjadi alasan Charlie meminta Jimmy meminta maaf secara terbuka. Kata-kata itu menakutkan. Jika setelah pernikahan hari ini, Making dikabarkan merampok aset keluarga mendiang suaminya dan lari kembali ke China. Itu akan menjadi penghinaan dan pukulan besar bagi kepribadiannya. Jimmy menjelaskannya hari ini, dan dia bisa sepenuhnya menghilangkan kemungkinan gosip dari orang luar. Saat ini, Jimmy juga sedang merasa getir di hatinya. Itu benar-benar memalukan, tapi untuk bertahan hidup, dia hanya bisa melepaskan reputasi dan wajahnya. Setelah masalah Jimmy terpecahkan, pernikahan Making dan Pollard tidak menemui kendala lain dan berhasil diselesaikan. Keduanya memang pasangan yang serasi, tidak hanya para tamu yang sangat optimis terhadap mereka. Tapi bahkan Paul dan Melba mengira mereka pasangan serasi di surga. Dan mereka semua berbahagia untuk ayah atau ibu mereka. Charlie juga dapat melihat bahwa pasangan itu benar-benar saling mencintai. Dan cinta yang mendalam ada di mata mereka dan tidak bisa disembunyikan sama sekali. Usai pernikahan, pasangan dan anak-anak mereka mengajak para tamu keluar bersama. Steve hendak mengucapkan selamat tinggal dan pergi, jadi dia berkata pada Charlie. Wade, aku akan kembali ke hotel dulu. Aku akan mengaturnya untuk Jimmy. Anda dapat menghubungi saya kapan saja jika Anda memiliki informasi spesifik. Charlie mengangguk dan berkata, terima kasih telah melakukan perjalanan istimewa. Steve berkata dengan tergesa-gesa, mengapa kamu bersikap sopan padaku? Setelah itu, dia berkata kepada Pollard dan Making.
Semoga pernikahanmu bahagia lagi. Jet pribadi saya kebetulan diparkir di Aurus Hill. Dan aku tidak akan pergi untuk saat ini. Kamu bisa menggunakannya untuk bulan madumu. Tidak masalah kemana kamu pergi. Pollard berterima kasih padanya. Terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan Rothschild. Kami sudah memesan tiketnya, jadi kami tidak akan merepotkanmu. Tidak ada masalah. Steve berkata, kembalikan saja tiketnya. Jet pribadi saya adalah A350 yang dimodifikasi. Kenyamanannya benar-benar tak tertandingi, bahkan Air Force One pun tidak bisa menandinginya. Charlie tersenyum dan berkata, bagus sekali. Paman, Bibi, ini juga hadiah kecil dari Steve. Tolong jangan sopan. Dengan dukungan nama keluarga Rothschild, akan jauh lebih nyaman untuk pergi kemanapun. Tidak hanya jalan menjadi lebih nyaman, tetapi juga menghemat banyak waktu. Pollard tidak ingin menimbulkan masalah pada orang lain. Tapi karena Charlie bilang begitu, dia tidak bisa menolak, jadi dia berkata pada Steve. Terima kasih, Tuan Rothschild. Steve tersenyum dan berkata, sama-sama, saya akan mengatur semuanya. Jimmy datang saat ini dan berkata dengan nada datar. Ipar, mungkin tidak pantas memanggilmu kakak ipar di masa depan. Saya akan memanggil Anda Ni. Watt di masa depan. Mei King tersenyum dan berkata, Jimmy, kamu harus memanggilku kakak ipar. Lagi pula, kamu memanggilku seperti itu selama bertahun-tahun. Terlebih lagi, meski kakak tertuamu sudah tiada. Paul akan selalu menjadi keponakanmu. Ya. Bab 6254. Jimmy mengangguk berulang kali dan berkata dengan hormat. Kalau begitu aku akan tetap menggunakan kakak ipar. Setelah itu, dia tidak lupa melihat ke arah Pollard dan bertanya dengan hati-hati. Profesor Watt, apakah Anda keberatan? Tentu saja tidak ada. Pollard berkata dengan ramah. Bagaimanapun, Anda telah menjadi saudara selama beberapa dekade. Saya sepenuhnya memahami dan menerimanya. Itu bagus. Jimmy menghela napas lega lalu berkata, yakinlah, saya akan melakukan penyergapan dan kembali secepat mungkin hari ini. Setelah kembali ke Amerika, saya akan menyelesaikan keluarga saya dalam waktu singkat. Dan kemudian bertemu dengan bos firma hukum kita. Setelah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Pak Wade, saya akan datang untuk melapor kepada Anda sesegera mungkin. Steve di samping mengingat dan berkata, saya akan meminta seseorang untuk menelepon bos mereka sekarang. Setelah itu, dia berkata, oh tidak, saya akan meneleponnya secara pribadi. Kemudian, Steve menanyakan nomor telepon pihak lain kepada kepala pelayan. Dan meminta kepala pelayan untuk menyapa pihak lain terlebih dahulu. Memberitahu pihak lain bahwa Steve berinisiatif untuk berbicara dengannya. Bos Ellis, Nate Ellis, mendengar kepala pelayan keluarga Rothschild mengatakan bahwa pewaris keluarga Steve akan meneleponnya. Dan seluruh orang sangat gembira melebihi kata-kata. Ia juga mengira bahwa penanganannya terhadap urusan Jimmy diakui olehnya. Dan dia akan meneleponnya secara pribadi untuk memuji dirinya sendiri. Jadi dia dengan bersemangat menunggu di depan telepon, menunggu panggilan Steve. Ketika Steve memutar nomornya, dia langsung mengangkat telepon dan berkata dengan sopan. Halo, saya Nate Ellis. Steve bersenandung dan berkata dengan ringan. Saya Steve Rothschild. Nate Ellis berkata dengan hormat. Halo, Tuan Rothschild. Merupakan kehormatan bagi saya untuk menerima telepon dari Anda. Apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Steve berkata dengan ringan, aku menelepon untuk memberitahumu hal itu mulai sekarang. Jangan pernah mempermalukan Jimmy Smith lagi. Ah, Nate Ellis bertanya dengan heran. Rothschild, kepala pelayanmu yang menelepon dan mengatakan bahwa kamu ingin memberinya pelajaran. Jadi aku memecatnya, aku tidak bermaksud mempermalukannya. Steve berkata dengan dingin, aku tahu, tapi situasinya sudah sedikit berubah. Alasan saya bertemu Jimmy adalah karena saya menghadiri pernikahan teman dekat saya di Tiongkok. Saya tidak menyangka dia adalah kerabat jauh dari teman dekat saya. Dan kami telah membereskan semua kesalahpahaman. Jadi, kamu tidak boleh mempermalukannya lagi. Kalau tidak, saya tidak akan bisa menjelaskannya kepada teman dekat saya. Jika kamu membuatku kehilangan muka di depan teman dekatku. Kalau begitu aku pasti tidak akan memaafkanmu. Selain itu, sudah kubilang padamu, aku sudah berjanji pada teman dekatku itu. Aku akan membantu temanku,
Jaga Jimmy baik-baik. Jika kamu berani melakukan apapun padanya, aku pasti tidak akan memaafkanmu, mengerti? Nate Ellis ingin menamparkan wajahnya dan mengutuk dalam hatinya. Sialan, ada hal seperti itu di dunia ini. Kamu ingin aku memberinya pelajaran. Dan setelah aku memberinya pelajaran, kamu mengatakan hal seperti itu lagi. Bukankah ini hooligan? Anda harus tahu bahwa saya telah menyinggung Jimmy Smith sampai mati. Beritahu dia bahwa saya sengaja merancang untuk meninggalkan pegangan untuknya. Dan beritahu dia bahwa aku akan mengirimnya ke penjara untuk menyenangkan hatimu. Apakah kamu tidak menipu saya? Melihat Nate Ellis terdiam beberapa saat, Steve berkata, aku akan membiarkan Jimmy berbicara denganmu. Setelah itu, dia menyerahkan teleponnya kepada Jimmy. Jimmy mengertakkan gigi dan mengambil telepon. Dia membuka mulutnya dan berkata dengan sinis, "Oh, bos, maaf telah mengecewakanmu." Ketika Nate Ellis mendengar ini, dia langsung tersenyum dan berkata, "Jimmy, jangan katakan itu. Itu semua adalah kesalahpahaman sebelumnya. Tidak apa-apa jika terjadi kesalahpahaman. Bagus kalau masalah itu bisa diselesaikan. Saya akan mengadakan rapat dewan sesegera mungkin untuk memilih Anda bergabung dengan dewan direksi. Saat Anda kembali, Anda akan menjadi anggota dewan direksi." Setelah itu, dia segera bertanya, "Ngomong-ngomong, Jimmy, kapan kamu kembali? Aku akan menjemputmu langsung di bandara." Bab 6255. Jimmy tentu saja sangat membenci bosnya. Ketika dia mendengar bahwa dia akan menjemputnya di bandara, dia langsung berkata, "Oke, kebetulan ada sesuatu yang ingin ku bicarakan langsung denganmu. Saya akan mengirimkan nomor penerbangannya setelah saya memesan tiket." Nate Ellis berkata tanpa ragu-ragu, "Tidak masalah, tidak masalah. Kirimkan padaku ketika waktunya tiba. Sampai jumpa di bandara." Jimmy menutup telepon dan mengembalikan telepon kepada Steve. Saat ini, Nate Ellis yang berada di Amerika Serikat sedang mondar-mandir di dalam ruangan dengan panik, dan terus bergumam. Ini sudah berakhir, Jimmy pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Istrinya bertanya dengan heran, "Apa masalahnya? Bukankah kamu memecat Jimmy? Mengapa Anda ingin dia bergabung dengan dewan direksi? Dan menjemputnya langsung di bandara? Jangan sebut itu." Nate berkata dengan depresi, "Steve Rothschild, pewaris keluarga Rothschild, menelepon saya dan mengatakan bahwa itu hanya kesalahpahaman antara dia dan Jimmy. Apa-apaan ini? Untuk menyenangkannya, saya menyerahkan cucian kotor Jimmy dan ingin mengirim Jimmy ke penjara. Tapi dia menelepon dan mengatakan itu semua hanya kesalahpahaman. Dan dia juga bilang kalau dia berjanji pada temannya untuk menjaga Jimmy dengan baik. Bukankah ini akan membunuhku?" Istrinya berseru, "Apakah Steve Rothschild menelepon Anda secara pribadi?" "Ya." Nate menghela nafas. "Saya telah melayani keluarga Rothschild selama bertahun-tahun. Tetapi saya belum pernah melakukan kontak langsung dengan anggota keluarga Rothschild manapun. Dengan kata lain, orang seperti saya tidak memenuhi syarat untuk menghubungi anggota keluarga Rothschild secara langsung. Itu sama sekali tidak layak. Cukup baik untuk menghubungi kepala pelayan atau manajer bisnis mereka. Alhasil, orang nomor 2 di keluarga Rothschild justru berinisiatif menelepon saya dan mengatakan bahwa dia akan menjaga Jimmy. Anda dapat memikirkannya dan mengetahui bahwa mereka berdua pasti memiliki informasi kontak satu sama lain. Jika aku tidak bisa memuaskan Jimmy kali ini, dia pasti akan mengeluh kepada Steve." Istrinya mengusap hidungnya dan berkata dengan cemas, "Saya sedikit mengenal Jimmy. Dia sangat pintar dan bukan orang baik. Di firma hukum Anda, ada banyak pengacara hebat. Dia adalah salah satu pengacara paling agresif, dan dia punya banyak kemampuan. Dia mungkin tahu bahwa kamu sengaja memasang jebakan untuknya dan meninggalkan begitu banyak pegangan untuknya. Jika kamu tidak bisa membuatnya memaafkanmu, dia pasti akan menjadi masalah besar." Nate berkata tanpa daya, "Saya tidak tahu apakah saya bisa menghadapinya sekarang. Saya tidak tahu apakah dia akan puas jika bergabung dengan dewan direksi. Jika tidak, beri dia lebih banyak opsi saham dan gunakan uang untuk menenangkannya." Istrinya bertanya dengan sedikit kesakitan, "Berapa banyak yang ingin kamu berikan padanya?" Nate berpikir sejenak dan berkata, "Berdasarkan situasi saat ini, tambahkan $5 juta setiap tahun. Ini seharusnya memuaskannya,
bukan? Istri Nate menghela nafas sambil menutupi dadanya dan berkata, saya harap begitu, $5 juta bukanlah jumlah yang kecil. Itu benar-benar tidak murah untuknya. Pagi hari kedua setelah pernikahan. Pollard dan Making naik pesawat pribadi Steve untuk meninggalkan kota. Pagi itu, Jimmy pun naik pesawat untuk kembali ke Amerika. Jacob dan Elaine tinggal berbulan madu beberapa hari lagi di Dubai. Jadi Charlie jarang menikmati kedamaian dalam waktu singkat. 12 jam kemudian, Jimmy mendarat di Bandara Kennedy, New York dengan hati yang geram. Bosnya Nate sudah menunggu di bandara dengan perjanjian opsi. Jimmy tidak tidur 1 menit pun dalam 12 jam sejak dia kembali. Dia hanya memikirkan satu hal, bagaimana melakukan yang terbaik untuk menyiksa bosnya Nate yang kurang memiliki kebajikan. Laba bersih tahunan Ellis Law Firm adalah sekitar $500 juta. Di antaranya, bos Nate, sebagai pendiri dan pemegang saham utama, bisa mendapatkan setidaknya $150 juta. Jimmy menghitung gaji tahunan, bonus, dan bagian dari 10 orang paling cakap di perusahaan itu. Jumlah total gaji tahunan, bonus, dan bagian 10 orang ini adalah sekitar $100 juta. Meskipun pendapatan 10 orang ini hanya menyumbang 20% dari keuntungan perusahaan. Nilai keluaran yang mereka hasilkan menyumbang 80% atau bahkan lebih dari keseluruhan firma hukum. Jimmy merasa bahwa sejak dia memiliki Steve, pedang istana kekaisaran, dia secara alami akan menyingkirkan 10 orang paling cakap di firma hukum Ellis, tidak meninggalkan siapapun untuk Nate. Selama 10 orang ini meninggalkan Ellis, pendapatan Ellis tahun depan mungkin akan berkurang setidaknya setengahnya. Hal yang paling menakutkan adalah 10 orang ini tidak lagi memberikan nilai bagi Ellis. Tapi Ellis masih harus terus membayar gaji mereka secara penuh. Yang mana akan mengambil 100 juta lagi dari keuntungan Ellis tahun depan. Dengan perhitungan ini, Ellis mungkin mulai merugi tahun depan. Namun Jimmy merasa hal tersebut tidak cukup hanya dilakukan. Dia ingin Nate membayar harga yang lebih tinggi. Jadi, dia menghabiskan 12 jam untuk merencanakan rencana yang sangat jahat. Saat dia keluar dari bandara dengan lingkaran hitam di bawah matanya, Nate maju ke depan dengan wajah bersemangat, mengambil inisiatif untuk merangkul bahunya, dan berkata dengan antusias, Jimmy, kamu akhirnya kembali. Saat dia mengatakan itu, dia takut Jimmy akan langsung menyerangnya. Jadi dia segera mengeluarkan dokumen dari tasnya dan berkata kepada Jimmy, ada 2 perjanjian di sini, yang pertama adalah surat persetujuan Anda untuk bergabung dengan Dewan Direksi. Dan yang lainnya adalah perjanjian untuk memberi Anda beberapa opsi tambahan. Diperkirakan secara konservatif, perjanjian opsi ini akan memberi Anda penghasilan tambahan sebesar $5 juta per tahun. Ini juga sedikit pemikiran dari saya sebagai bos. Tolong jangan mengingat hal-hal sebelumnya.